Ya, tadi juga ada sedikit pernyataan ya dari Mas MK. Mas MK kalau kita Ada kelas gold, ada kelas gold ya. silver, platinum gold. Mas MK, kita kalau lihat kemarin ini artis yang ditangkap di Surabaya ini ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkoba dan tes urin juga positif menunjukkan penggunaan narkoba. Ini apakah prostitusi online dengan narkoba ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan? Sebenarnya sih tidak harus terkait sih, tapi kebanyakan kan ya kebetulan aja sih karena dia anak ini, dia dugem kali anaknya. Tapi yang pasti gini, kan narkoba orang yang berani terjun ke dunia prostitusi, kemudian menganut gaya hidup bebas dan sebagainya, rajin kemana-mana lah ya gitu. Biasanya satu pasti nggak dekat banget dengan dunia narkoba. Bisa jadi, tapi narkoba bisa dilihat dulu kan bisa macam-macam fungsinya. Ada memang fungsinya kan satu, dari beberapa mereka tuh ada yang nggak pede sebenarnya gitu. Karena kenapa misalnya dalam beberapa kasus tuh mereka butuh narkoba itu untuk meningkatkan pede mereka. Ada juga butuh narkoba itu untuk sebagai ajang diet biar kurus terus ada gitu. Jadi ya terkaitnya mungkin tidak langsung tapi biasanya ngikut gitu. Oke, makanya sering ditemukan pada saat tertangkap konsumsi narkoba dan itu berbagai jenis ya. Oke, Mas MK, kemudian kalau kita berbicara tentang kliennya sendiri, apakah ini merupakan istilahnya kebanggaan tersendiri gitu, apabila menggunakan jasa prostitusi Label artis ini? artis itu melekat apakah suatu kebanggaan? Yang menarik malah Toh juga tetap takut misalnya sudah punya istri di rumah gitu. Toh juga tidak dikuak ke media massa ya, kecuali menjadi kebanggaan kalau itu menjadi satu hal yang publik tahu begitu. Justru yang menariknya bahkan dari mereka malah bikin semacam challenge gitu. Misalnya oke, buruan of the month kita adalah misalnya label siapa gitu. Itu di challenge di antara ada yang bikin challenge Oh, gitu. jadi mereka pun juga punya komunitas tersendiri ya para klien Bukan itu? komunitas sebenarnya sih, Atau lebih bagaimana? kayak bahwa ya itu kan sekumpulan laki-laki aja yang punya, itu kan ada yang seperti itu, bukan ya biasanya rutin itu yang doyan party, yang kemudian doyan karena ibaratnya duit udah kebanyakan mau diapain sih gitu. Jadi ya masa duit udah banyak pasangan gue gini-gini aja gitu. Kalau Jadi dibikin challenge memang. Kalau yang bisa dapat ini, siapa yang dapat duluan itu menjadi presiden sendiri gitu. Kalau tadi kita membahas masalah kelas ya. Nah, kalau dipetakan begitu, apakah memang ini marak terjadi di Jakarta atau sebenarnya di daerah-daerah kan juga banyak sekali public figure lokal misalnya, atau ada lintas daerah bahkan? Ya udah dengan sendirinya sih, artinya kalau misalnya kita ngomong Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja dan kota-kota besar lainnya, misalnya Medan gitu. Secara tinggal langsung sebenarnya ada yang kita sebut, saya menyebutnya sebagai kayak asosiasi germo Indonesia aja sih. Gitu. Jadi mereka connect sebenarnya, tidak banyak sih, tapi artinya kalau misalnya event misalnya si Mucikari ini stay-nya di Jakarta gitu misalnya, dia bisa kirim anaknya, dia punya gitu link-link bahwa dia punya di Semarang, dia punya di Medan, dia punya di Makassar, dia punya di Bali gitu. Linknya udah ada gitu seperti itu. Tapi saya bilang bahwa yang begini adalah kebanyakan kelas BC yang nge-link gini. Mucikari yang nge-link itu yang biasanya punya anak didik tersebar di seluruh Indonesia itu kelas BC. Atau kebanyakan malah C, malah B-nya kan udah agak susah karena kebanyakan mereka stay-nya kan tinggalnya di Jakarta. Iya. Okay. Yang kelas A ini yang kemudian memang nggak, buat saya sih ya susah lah untuk dipetakan gitu karena emang secara muncikarinya juga bisa dihitung dengan jari. Dan ini bisakah ini bisa dikatakan menjadi gaya hidup turunan? Misalnya ada artis yang misalnya senior, kemudian ada yang baru masuk, ini juga di fenomena bahwa oh ya yuk kemudian direkrut secara nggak langsung begitu. Ya beberapa saya menyebutnya public figure juga ada yang juga sebenarnya ngira sendiri sebagai kayak PRing juga ada gitu. Ada. Jadi merekrut artis-artis baru. Iya, untuk kemudian menjajakan ya diri. tapi bedanya kan ini soal modus kan. Ada yang kemudian cuman misalnya gini. Kalau dia
benar, kalau dia pure mucikari ya berarti dia terjun sampai kemudian ke transaksi kan, harga berapa, transfer kemana, buka amar, ya kayak gitu kan gitu. Tapi ada juga yang istilahnya cuman menjebatani aja gitu. Misalnya dia create acara apa, di situ nanti sebagai ajang kayak istilahnya window shoppingnya gitu. Silakan klien yang diundang masing-masing datang. Tapi di situ udah kelihatan tuh pure di situ misalnya, oh ini label berapa, ini label berapa. Bahkan ada dalam beberapa kasus itu dilelang gitu dengan caranya under table sih, misalnya oh yang ini kemudian harga sekian. Under table itu maksudnya pakai semacam nomor gitu loh, jadi nomor itu yang boleh dikelilingin, ada kemudian orang yang keliling gitu kalau di acara-acara itu, misalnya acaranya charity apa misalnya gitu, atau acaranya apa gitu. Udah tinggal semua ngumpul, klien datang, terus terjadi lelang gitu. Oke, Mas MK, ini pengakuan dari bisa dibilang mucikari atau germo yang tertangkap ini, klien ini berasal dari kalangan orang biasa yang berduit hingga kalangan pejabat. Nah, bagaimana ini berhubungan antara pejabat, orang kliennya ini dari kalangan yang bukan orang biasa dengan artis-artis ini? Tapi yang pasti gini, karena ini adalah posisi kelas atas, walaupun online itu istilahnya online itu kan antah berantah ya, tapi kan karena dia gadget kan dia private sebenarnya. Jadi nggak segampang itu juga orang bisa mendapatkan, bisa sampai kemudian bertransaksi dengan yang kelas A, B gitu, atau C bahkan gitu. Yang C mungkin lebih gampang lah karena kelas 5 juta kan gitu kan, ibaratnya siapapun bisa masuk lah. Tapi kalau dia bener misalnya gini lah, kalau kelas 5 juta sampai 10 juta tuh, kasus terakhir misalnya itu kan pihak mucikari biasanya udah nge-broadcast ke beberapa klien pilihan tuh, di broadcast tuh, deng, semua terima broadcast siapa kelas misalnya si A ini bandrol sekian akan ada di sini misalnya gitu, si B lagi kalau di luar kota misalnya, itu kan klien-klien tertentu akan di broadcast sama mucikarinya. Nah tapi lagi-lagi harus saya katakan bahwa nggak gampang sih. Jadi memang melalui semacam apa ya, udah hukum alam, ada profit and test juga gitu. Tidak serta-merta orang punya duit banyak kemudian bisa pakai siapapun gitu, bisa booking siapapun, enggak gitu. Itu yang di bawah meja ya. Kalau yang di atas meja secara konkret itu seperti apa? Yang di atas meja secara konkret ya di atas meja secara Mikir dulu nih Mas MK. Baik, kalau gitu dijawabnya nanti aja. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa dengan pembahasannya. Namun kita harus ikuti dulu headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, prostitusi di tanah air seakan tidak terbendung. Berbagai modus dilakukan oleh para pelaku bisnis transaksi prostitusi. Bahkan prostitusi memiliki kelas dan juga pasarnya pun juga banyak dan juga bermacam-macam. Prostitusi di dunia artis bukanlah hal yang baru. Terakhir terkuak bisnis prostitusi kelas atas dengan tarif puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dan ini memang menjadi hal yang tidak baru lagi ya. Tidak asing ya, kita akan langsung membahasnya. Sudah hadir bersama kita Mas Muammar MK. Selamat siang Mas MK. Selamat siang. Pengamat gaya hidup dan juga penulis buku ya, yang Jakarta Undercover sudah cetak berapa puluh kali. Ya pasti ini bukan masalah profesi artisnya, tapi oknumnya kebetulan begitu artis. Ini menguak lagi Mas Muammar, apa pendapat Anda? Ya sebenarnya sih nggak pernah kaget sih dengan nggak kaget ya? Nggak pernah kaget dengan misalnya tiba-tiba muncul lagi kasus prostitusi yang kemudian melibatkan sejumlah nama yang kebetulan populer gitu kan. Ya apa ya, kasus ini menurut saya sih akan selalu muncul gitu. Nanti juga bakal muncul lagi gitu karena meskipun kemarin ada kasus yang kemudian jadi rame itu dan kemudian menyeret satu nama mucikari dan satu nama model tanda kutip gitu. Toh sekarang juga nongol lagi kan gitu. Nah pada akhirnya kalau buat saya ya fenomena seperti ini akan selalu ada gitu. Jadi, dan ya hanya saja kemudian kan ini menjadi menarik karena memang apa ya, tidak ada yang jerak gitu. Jadi meskipun sudah ada kasus yang ketangkep, kemudian rame-rame di blow up, ternyata kan tidak kemudian menyurutkan niat
Oke. Para pelaku Nggak kapok gitu ya. iya, dari mulai PSK kelas atasnya sampai para pelaku klien pembelinya lah gitu. Lalu kemudian kemarin ketika ini menguak dan kemudian ada beberapa macam pemberitaan, para artis pun juga sempat beramai-ramai datang menggelar konferensi pers dan mereka juga tidak terima dengan profesi mereka. Tapi tidak dipungkiri kemudian banyak juga profesi yang ada, yaitu artis ini pun juga kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu untuk mempermudah mencari nafkah dengan jalan prostitusi ini. Seperti apa dong nanti? Jadi gini sebenarnya, kalau di dunia pergermauan kelas atas itu kan kebagi beberapa tahap gitu loh. Ada yang memang kelas atas sendiri dan itu biasanya strict bahwa ini lahan yang misalnya kalau misalnya beberapa lama dipegang sama si germo kelas atas ini, dia nggak akan pindah kemana-mana. Udah seleksinya udah ketat banget, bahwa klien bisa masuk ke sana pun susah gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Yang kedua kategorinya yang memang dia sebenarnya ya kelas-kelasnya kelas B lah ya. Terus Kelas B itu masih kelas B itu ya, kalau kelas atas tuh dalam bahasa saya rate-nya kalau mau dibilang 200 juta dan unlimited. ke atas ya. Ya unlimited karena emang transaksi kan beda-beda gitu. Misalnya jarang sekali dia mau menerima transaksi booking one shot time atau one night stand gitu kan dia nggak mau. Transaksinya lebih banyak menggunakan misalnya modus-modus yang lebih apa ya sifatnya biar nggak ketahuan juga gitu. Kalaupun harus one night stand atau 3 malam seminggu, ya bentuknya bisa liburan seks luar negeri, bentuknya bisa kontrak nikah dan sebagainya. Mas Jadi MK PR ini itu piaraan. hanya berselang sekitar 4 bulan ya dari yang terakhir kali berinisial RA itu ditangkap oleh petugas. Kemudian kalau dari modus cara mereka berkomunikasi, apa yang berbeda Mas jika dibandingkan Sama sebelumnya? sebenarnya. Jadi Sama kebanyakan menggunakan online dalam hal ini gadget kan gitu, bahwa ini kan sebenarnya marketing ya, ada di dunia ini kan juga ada namanya marketing kan. Jadi ada broker, ada germo, Jadi saya membedakan dua lah gitu. Germo itu yang memang pure benar-benar dia pegang anak didik gitu. Jadi misal kalau dia punya 20 orang dia pegang. Ada broker itu yang sifatnya dia nggak punya anak didik, tapi dia punya link ke germo atau kenal beberapa anak didiknya si germo ini gitu. Nah, kebanyakan yang dari kasus yang saya lihat ini ya gitu, yang sering kemudian gampang sekali kena jebakan ini kan si broker nih, karena sebenarnya dia tidak pegang wilayah gitu. Nah broker ini sebenarnya juga menjadi marketing dari si germo. Misalnya sederhana lah misalnya, kalau kemudian yang misalnya wilayah Jawa Tengah misalnya gitu. Ada artis ini mau datang ke Jawa Tengah gitu. Padahal belum tentu mau datang. Sebenarnya di setting bahwa seolah-olah mau datang, padahal itu kayak tawaran terbuka. Kalau begitu banyak hubungan yang datang, baru didatangnya artisnya. Sebenarnya kayak gitu, semacam semacam lelang tanda kutip gitu. Iya, kalau menurut Mas MK sendiri nih, dengan maraknya berbagai modus dan juga cara di segala lini profesi juga, apa sih sebenarnya yang mendasari, ataukah masalah kebutuhan ekonomi semata, atau ini sudah menjadi gaya hidup tersendiri bagi kalangan artis, atau bagaimana? Ya kalau yang punya duit ya berarti gaya hidup kan. Ada gaya hidupnya lebih mengarah pada prestis, bagaimana dia mendapatkan kepuasan tersendiri misalnya. Prestisnya adalah ya karena punya duit ya hidupnya menjadi lebih lengkap kalau kemudian dapat pasangan yang punya label artis misalnya gitu. Kalau artisnya sendiri dalam ini mau kelas A, mau kelas B, mau kelas C gitu, biasanya lifestyle-nya adalah agak berbeda sih secara faktor kenapa mereka terjun gitu. Ada yang purely emang karena apa ya faktor uang pastilah gitu. Ada juga yang memang dari awal tuh misalnya dia memang memanfaatkan label keartisannya yang buat pekerjaan double jobnya. Profesinya malah bukan artis sebenarnya gitu loh. Profesi sebenarnya ya memang double job itu gitu, bisa dibagi itu gitu. Oke, kalau kita melihat ini fenomena terutama lebih banyak artis yang tadi melakukan double job. Jika kita lihat ini apakah lebih banyak artis ini yang baru merintis atau sudah ada yang sudah terkenal? Senior. Kalau dari pengamatan saya sih malah yang banyak sebenarnya yang paling banyak kelas BC-nya. C-nya lebih banyak. C itu dalam arti gini, C itu yang memang
tadi ya memang dari awal dari pihak Di setting begitu. iya emang dia menuju ke sana gitu ya bahkan misalnya untuk sekedar ya tadinya kan mungkin tarifnya secara portfolio udah bagus semua kan gitu tapi kan belum punya nama mulai dimunculkan ke publik lewat media tertentu kan gitu dari yang kelas 2,5 juta menjadi 5 juta dia masuk kategori C sampai 10 juta kan kemudian makin sering dia di blow up di media makin ya label dia berarti bandrol dia makin naik kelas B pun sama gitu tapi jumlahnya paling banyak sebenarnya di BC kalau A susah lah untuk dikategorikan sebagai apa ya